Bapak Ibu, ya kemarin saya mendapat kesempatan untuk ini membangun, ya, jadi membangun kepemimpinan yang kuat. Jadi di acara LIP gitu ya, LIP yang sinode ya. Jadi saya pikir saya penting sekali untuk menyampaikannya bagi kita ya. Ya, bagi pemimpin-pemimpin kita. Jadi dulu kemarin itu saya diminta membagikan ini ya, building strong leadership team. Jadi bagaimana membangun kepemimpinan yang kuat. Ya. Nah, dari poin judulnya membangun tim kepemimpinan yang kuat, berarti ada 3 unsur di sana. Yang utamanya adalah bagaimana kepemimpinan yang kuat, ya. Jadi bagaimana menjadi pemimpin yang kuat, lalu bagaimana menjadi satu tim, lalu yang ketiga adalah bagaimana membangunnya, bagaimana menjadi dan menciptakan tim kepemimpinan yang kuat itu. Nah, jadi saya rindu kita semua diperlengkapi dan diulang kembali, diingatkan kembali supaya kita disegarkan terus untuk menjadi pemimpin ya. Ya, menjadi pemimpin di satelit kita, pemimpin di jemaat Tuhan yang kita layani ya. Nah, jadi ada 3 unsur. Jadi yang pertama adalah mengenai pemimpin yang kuat. Nah, pemimpin yang kuat saya selalu pakai nasihat Rasul Paulus ini kepada Timotius, karena di sana mengandung prinsip-prinsipnya ya. Jadi kita tahu ya, Timotius bukanlah siapa-siapa sebelumnya, dia masih muda gitu, makanya dia selalu dinasehati, kamu jangan menganggap dirimu karena masih muda, tapi yang Tuhan mau kepada Timotius, dia harus bisa jadi teladan. Kata teladan itu sama seperti kalau zaman dulu saya waktu juara gitu, namanya siswa teladan gitu. Ya. Jadi artinya untuk jadi di depan yang lebih daripada yang lain gitu ya. Nah, itu kalau siswa teladan. Saya percaya juga maksudnya Rasul Paulus sama ya, kepada Timotius, yang Tuhan mau Timotius adalah bisa menjadi teladan dalam segala hal. Nah, ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, dan pada waktu itu Timotius tidak lagi mengikuti Rasul Paulus, tetapi Timotius sedang melayani jemaat di Efesus ya. Nah, Efesus pada waktu itu masih dikuasai oleh penyembah berhala. Di sana ada namanya Dewi Artemis. Ya, pada waktu Timotius ikut melayani, banyak orang percaya. Nah, terjadi huru-hara karena yang membuat patung-patung penyembah berhala itu ya jadi apa ya, rugi banyak karena nggak laku. Ya, terjadi huru-hara itu ya. Jadi mereka sangat membenci pengajaran dari Rasul Paulus dan Timotius. Nah, apa yang menjadi rahasia menurut saya ada di ayat ini ya. Itulah nasihat dari Rasul Paulus. Ya, saya senang membagikan ini. Mungkin sudah sering saya khotbahkan juga ini ya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, jadi yang pertama ya, pemimpin yang kuat itu ya
seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kekuatan seorang hamba Tuhan ya bukan gelarnya, bukan uangnya, bukan kekayaannya, bukan juga kemampuan secara intelektual saja, bukan, tetapi yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi saya buat contoh, saya buat ini gambarnya pada waktu Daud diurapi, mau dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas umat Israel. Sesungguhnya secara lahiriah, secara fisik, secara kelihatan pengalaman, kemampuan, Daud bukanlah pilihan. Itu sebabnya Isai bapaknya pada waktu Samuel ya meminta kepada Isai, siapa anak-anakmu, sebab Tuhan berkata dia akan diurapi menjadi raja. Maka yang diajukan adalah kakak-kakak dari Daud. Kenapa? Karena tidak mungkin ya Daud yang masih kecil ini nggak punya kemampuan. Ya, ini ilustrasi gambarnya ini ya. Jadi begitu juga mungkin banyak orang dipanggil Tuhan gitu. Kita juga, saya juga begitu ketika saya misalnya udah kamu aja yang jadi pendeta di Semarang gitu ya. Saya bilang waduh saya nggak mungkin ini. Saya nih datang ke sini hanya karena diutus oleh pekerjaan gitu ya. Nah, gara-gara jawaban saya begitu, wah banyak orang kecewa juga dulu ya. Ya, karena memang begitulah awalnya ya, saya datang ke Semarang memang karena pekerjaan ya. Nah, tetapi ya saya berjalan aja karena memang Tuhan bisa memakai dari mana saja ya. Dan memang kalau di dalam Alkitab, usahakanlah gitu ya, kesejahteraan kota di mana kamu aku buang gitu. Jadi bukan langsung itu suatu panggilan kota yang bagaimana gitu, Tuhan mau dibuangkah kita atau kemanakah gitu ya, karena semua itu adalah milik Tuhan ya. Sebenarnya dalam konteks di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang bukan jalan-jalan Tuhan ya. Semuanya milik Tuhan, semuanya area yang Tuhan mau bangun kerajaan Allah. Jadi di mana kita ada, di situ harus kita bangun kerajaan Allah. Nah, jadi dari apa ini yang saya buat ini ya, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ada dua hal, bahwa dia berarti seorang pemimpin itu harus betul-betul yakin bahwa dia dipanggil dan ditetapkan oleh Allah. Jadi itu yang pertama. Jadi kita semua betul-betul harus yakin bahwa kita ini dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Bukan karena hebatnya kita, tetapi semata-mata karena kasih-Nya. Ya, kasih-Nya kepada kita, kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar kita itu. Ya. Dan yang kedua, tentu Tuhan pasti mengurapi kita. Jadi kita yang kedua adalah pemimpin itu harus percaya, yakin betul ia adalah dalam kepenuhan atau juga diurapi, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ya. Jadi kisah 1 ayat 8 menegaskan ini ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana Pak? Kira-kira, saya nggak merasa saya dipilih gitu. Sebenarnya setiap orang percaya dipilihnya untuk menjadi pemimpin. Paling tidak mungkin memimpin ya sedikit orang ya, 1-2 orang. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan kepada kita ya, kalau Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti setiap orang percaya diharapkan bisa menjadi pemimpin. Ya, tanpa terkecuali. Cuman bedanya setiap orang itu mungkin ada pemimpin 2-3 orang, ada pemimpin yang 10 orang,
ada pemimpin 50 orang mungkin, ada pemimpin 100 orang, gitu. Nah, paling tidak, kita sebagai kepala keluarga, kita juga memimpin keluarga kita. Jadi pada dasarnya nggak ada alasan bahwa setiap kita, ya mungkin, waduh ada orang berkata, oh saya ini nggak punya karunia untuk pemimpin, gitu. Enggak, setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan akan jadi pemimpin. Dan setiap orang terbuka untuk setiap kita diurapi dan pasti dipakai oleh Tuhan untuk kita mampu menjalani kepemimpinan kita dengan baik, ya. Jadi sejak perjanjian lama maupun perjanjian baru, semua pemimpin-pemimpin mau di gereja itu, ya termasuk di gereja ya, dipilih dan ditetapkan Allah. Jadi setiap kita ini gembala-gembala harus betul-betul yakin kita ini dipanggil dan ditetapkan oleh Allah. Karena itu kita akan selalu diperlengkapi dengan segala yang kita butuhkan. Ya, rohnya, ya pengurapannya tersedia untuk kita senantiasa, ya. Nah, selain itu ada konsekuensi karena kita ini dipanggil dan ditetapkan Allah. Makanya gereja itu berarti sistem di gereja itu memang bukan demokratis, ya, bukan pula birokratis, apalagi otokratis. Ya, jadi gereja, pemerintahan gereja itu adalah teokratis. Teokratis artinya Tuhan pemimpinnya. Kita hanya menjalankannya. Kalau otokratis berarti kita seperti Tuhan itu, ngatur sendiri semuanya. Ya. Nah, ini terjebak banyak hamba-hamba Tuhan yang memakai teokratis adalah ini nih, otokratis dia. Bergeser dari teokratis menjadi otokratis. Jadi seolah-olah jadi kita semua yang ngatur. Jangan, ya. Kita harus betul-betul mau belajar yang mimpin sebenarnya harusnya Tuhan. Nah, tapi bagaimana itu? Berarti kita bisa memimpin berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana itu lagi? Nanti kita akan belajar, makanya penting jadi tim. Ternyata dalam hidupmu bersama, katanya yang berlaku itu adalah menganggap yang lain lebih utama. Ya, makanya kita perlu nasihat, mau mendengarkan nasihat, meskipun mungkin nasihatnya bukan dari seorang yang lebih senior, tetapi mungkin dari lebih junior pun tetap, karena Alkitab berkata, Amsal itu berkata, karena dengan perencanaan kamu dapat berperan dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Ya. Oke, kalau yang kedua tentu kita pasti diurapi oleh Tuhan, ya. Kita harus yakin betul kita nih diurapi oleh Tuhan, ya. Ya. Dan sejak dulu pemimpin-pemimpin dalam perjanjian lama misalnya, semua itu yang Tuhan pilih itu diurapi, ya, diperlengkapi dengan kuasa yang luar biasa. Ya. Jadi Daud itu sebenarnya setelah dia dipilih menjadi raja, maka mukjizat-mukjizat itu terjadi atas hidupnya. Ya. Jadi kejadian dia mengalahkan singa, mengalahkan beruang, mengalahkan Goliat, itu setelah dia diurapi, ya. Setelah diurapi. Nah, begitu juga Petrus, ya, semua murid-murid itu menjadi luar biasa sejak dia diurapi, Roh Kudus turun atas mereka. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa, baru terjadi mukjizat melalui mereka. Dan yang luar biasanya, ya, pekerjaan Roh Kudus makin nyata bagi mereka sejak hari Pentakosta itu, ya.
Jadi pemimpin gereja kita semua mutlak memerlukan pengurapan Roh Kudus sebagai keabsahan pelayanan kita. Ya. Nah, selanjutnya tadi ayatnya berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar, gitu ya. Nah, jadi ini berbicara, kita tahu ini memang berbicara mengenai pemuridan. Tetapi ya, saya pakai ini adalah sebagai teladan, contoh. Karena apa yang kita dapat harus kita percayakan. Kita harus menjadi contoh, menjadi patron, menjadi di depan untuk diikuti yang lain. Gitu ya. Untuk diikuti yang lain. Jadi pemimpin itu harus menjadi contoh atau teladan untuk diikuti yang jemaat Tuhan, yang lain, orang-orang di sekitar kita itu. Ya. Jadi itulah bedanya memang manajer dengan pemimpin. Manajer itu berkata kerjakan ini, kerjakan itu. Tetapi kalau pemimpin, mari kita kerjakan ini, mari kita kerjakan itu. Dia harus contoh, teladan. Tidak bisa dia hanya memerintah gitu ya. Nah, ini berarti juga harus memiliki kualifikasi yang baik untuk ditiru. Kalau ayat selanjutnya tadi kan harus menjadi prajurit, olahragawan, dan petani. Ya. Nah, ada enam saya buat di sini nih 6 kualifikasi dari pemimpin yang kuat untuk menjadi contoh itu. Yang pertama adalah dia harus punya visi, tujuan, cita-cita ya yang sangat jauh bagi gerejanya, bagi satelit yang dia pimpin harus memiliki visi. Ya, maunya apa gitu, bukan mengalir begitu saja ya. Kelemahan banyak pemimpin aliran Roh Kudus adalah dia berkata nanti biar kita mengikuti aliran roh saja. Iya kan? Nah, tentu harus ada tujuan ya. Roh Kudus juga mengalir bukan tanpa tujuan ya. Memiliki standar moral dan karakter. Nah, ini penting sekali ya. Kita terus harus memperbaiki diri kita sehingga ya kita bisa menjadi teladan soal moral dan karakter. Ya. Kita harus selanjutnya ini harus memiliki kompetensi yang terus ditingkatkan, skill yang harus ditingkatkan, tentu dengan cara dia suka belajar, ya, suka belajar, terus mau menjadi pembelajar, ya, dan bersyukur kita ada di zaman yang luar biasa ini sehingga kita bisa menjadi pembelajar terus ya sebenarnya ya. Nah, yang selanjutnya adalah memiliki hati hamba. Ya, pemimpin adalah hamba. Ya. Pemimpin adalah hamba dan bukan tuan. Ya. Nah, ini harus penting sekali ya. Karena ya banyak orang, aku ini hamba Tuhan, jadi bangga dia, padahal arti hamba Tuhan mestinya adalah ya dia menjadi orang yang rendah gitu ya, pelayan. Ya. Yang selanjutnya harus jadi pekerja keras, rajin dan berprestasi baik. Ya. Pemimpin itu harus menunjukkan kerja kerasnya ya. Ya. Nah, seringkali nah ini bagi kita hamba-hamba Tuhan, banyak orang mengira gitu ya atau menilai kita itu masih terlalu santai gitu. Ya. Terlalu santai, dan saya sendiri misalnya pernah juga saya diminta di gizi ya bicara sama pernah saya diminta menyampaikan bedanya hamba Tuhan full timer sama yang part timer gitu ya. Jadi pada waktu itu saya buatin, saya sebenarnya tidak suka dibilangnya part timer.
Aku bilang gitu, saya tidak suka. Sebab saya sebenarnya sudah overtime, bukan part-time. Ya, saya bilanginlah, bapak-bapak yang bekerja di sini, ya kerjanya banyakan adalah dari Selasa sampai Sabtu, aku bilang gitu. Ya, liburnya Minggu dan Senin. Atau bahkan ada juga yang Sabtu juga libur, aku bilang gitu ya. Senin, karena melayaninya hari Minggu dianggap kerja. Nah, kalau saya dari Senin sampai Jumat bekerja, Sabtu Minggu tetap melayani Tuhan. Jadi saya overtime. Bekerja adalah juga pelayanan, aku bilang gitu ya. Jadi saya ini bukan melayani Tuhan sebagai part-timer, tapi saya ini sudah overtime. Gitu ya. Ya, saya waktu itu saya tanya, siapa di sini yang berkhotbah setiap hari gitu? Ternyata enggak ada. Ya. Lalu saya tanya lagi, siapa di sini berkhotbah 3 kali dalam sehari atau lebih? Dalam seminggu. 3 kali. Nah, hanya 1-2 saja yang angkat tangan, dan yang banyakkan angkat tangannya adalah yang sekali seminggu. Ya. Jadi saya bilangin, masih lebih banyak jangan-jangan saya dari banyak berkhotbahnya. Aku bilang gitu, yang disebut part-timer. Nah ini, jadi betul-betul kita harus menunjukkan kerja keras, rajin, dan terlebih berprestasi baik. Ya. Nah lalu yang terakhir harus mau menghadapi tantangan, menghadapi konflik. Ya. Ya, tantangan kita ada 3, karena musuh kita 3. 1, dunia ini. Ya, sistem dunia ini, ya keinginan-keinginan dunia ini. Lalu yang kedua adalah keinginan daging, egoisme, dan yang ketiga adalah iblis sendiri ya. Kita ini punya musuh. Ya, kita harus sadar terus bahwa kita iblis seperti singa yang mengaung-ngaung gitu, mencari kesempatan untuk menelan kita ya. Jadi harus hati-hati terus ya dalam berbicara, dalam bergaul, ya dalam apapun yang kita lakukan harus hati-hati ya. Nah, itu nanti penjelasan satu-satu sebenarnya ada, nanti saya kasih saja ini ya. Ini menjadi teladan ya. Nih banyak orang banyak pemimpin itu ahli ya. Dan memang seharusnya harus begitu, harus jago gitu ya. Juga banyak pandai bicara, tentu itu juga suatu talenta yang baik. Namun lebih penting bahwa ia dapat menjadi contoh dalam semua hal yang diajarkannya. Ya kan? Ya, harus jadi contoh. Ya, ini memiliki visi, ini harus betul-betul bisa membaca masa depan ini ya. Ya, karena kalau enggak, ini situasi teknologi pandemi ini membuat yang enggak bisa melihat ke depan habis. Jadi kalau gereja, kita pemimpin gereja enggak bisa melihat ke depan, kita bisa ditinggalkan ya, tertinggal gitu. Nah ini yang selalu kita lihat, misalnya makanya kita konsentrasi melihat anak-anak muda kita ini, karena sekarang ini anak muda di gereja ini berbeda dengan di zaman kita, waktu kita memulai, waktu kita masih anak-anak muda. Ya, di zaman kita anak-anak muda, gereja itu dipenuhi anak muda. Lebih banyak anak muda daripada orang tua. Kalau sekarang gereja lebih banyak diisi orang tua daripada anak muda. Nah, ada sesuatu yang harus kita lakukan, berubah untuk melihat visi ke depan ya. Kalau enggak, kita akan sama dengan Eropa, sama dengan Amerika, ya gereja-gereja bisa akhirnya diisi hanya orang-orang tua yang betul-betul tua gitu ya. Ya, ngeri. Ya, ngeri sekali ya. Kita harus, ini tantangan ini ya. Dan betullah bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah umat Tuhan ya.
Nah, jadi harus memiliki standar moral dan karakter ini. Ya, ini kita diperhadapkan dengan situasi kebejatan moral dan karakter yang sangat apa sekali ini sekarang ya, dan itu menimpa banyak pemimpin gereja ya. Ya, pertama adalah soal hedonisme, keuangan, uang yang jatuh banyak hamba Tuhan di sana. Yang kedua adalah soal tadi seks moral ya. Jadi ini ngeri ini ya. Jadi kita harus hati-hati betul, kita memiliki standar moral dan karakter yang tinggi ya. Ya. Rasul Paulus menegaskan ini betul-betul waktu mengajar Timotius dan Titus, kalau mereka katanya mengangkat penatua atau diaken, haruslah gini, semua memakai standar moral yang tinggi ya. Apakah soal kemurniannya, kesalehannya, kekudusannya, nah itu penting ya. Bukan hanya itu, tapi juga bagaimana keadaan rumah tangganya, kehidupan nikahnya bagaimana, pengelolaan keuangannya bagaimana, pengendalian temperamennya bagaimana, ya, sifat perilakunya bagaimana, percakapannya bagaimana, dan seterusnya. Ya, ini terus harus menjadi perhatian kita, menguji diri kita. Ya, Rasul Paulus katakan selalu jagalah dirimu, kemudian baru jagalah seluruh kawanan. Jangan cuma Tuhan kita jaga, tetapi kita sendiri tidak, kan gitu ya. Ya, itu yang membuat bisa jatuh. Ya. Ya, ini tadi harus punya skill, punya kemampuan intelektual, dan suka belajar. Ya. Ya, mari terus menggali-gali Alkitab kita, menggali banyak sumber-sumber gitu ya. Ya, apakah dari buku-buku, dari internet, ya, dari mana gitu ya. Sekarang internet tersedia banyak gitu ya. Akan lebih gampang kita sebenarnya belajar banyak hal gitu ya. Ya. Nah, mengapa penting sekali kita belajar dari Alkitab ini? Karena Amsal berkata hikmat itu, wisdom itu, ya dapatnya dari Tuhan. Dan pengetahuan wisdom ini kita dapat dengan cara belajar dari Alkitab. Ya. Lalu harus memiliki hati hamba ya. Memiliki hati hamba. Terus saja ya, saya senang kalau GKKD sih terkenal ini ya. Ya, hamba-hamba Tuhannya betul-betul hamba. Ya, berbeda dengan kalau misalnya gereja-gereja tradisional gitu ya, wah hamba Tuhan itu adalah satu posisi terhormat. Betul, itu sebenarnya harusnya dihormati oleh jemaat, tetapi sikap dari seorang pemimpin itu, firman Tuhan untuk dia berbeda dengan firman Tuhan untuk jemaat. Firman Tuhan untuk jemaat adalah dia harus menghormati pemimpinnya. Firman Tuhan untuk jemaat, dia harus menghormati pemimpinnya, bahkan menghormatinya 2 kali lipat, terutama bagi mereka yang membagikan firman katanya. Tetapi bagi kita sebagai pemimpin, tidak boleh berkata hormati saya, sebab firman Tuhan berkata hormati pemimpinmu. Kan tidak boleh. Sama itu nanti jangan dibalik, sama itu seperti suami istri, istri memakai firman Tuhan yang untuk suami. Ya, nanti dibalas suami lagi, ya, suami memakai firman Tuhan untuk istri. Kamu harus tunduk kok, gitu. Ya, tapi kamu juga harus mengasihi aku, kata istrinya. Ya, kebalik-balik berantem jadinya ya. Yang benar adalah kita memakai firman Tuhan untuk kita ya. Jadi pemimpin harus memakai firman Tuhan ya, sebagai pemimpin itu. Apa itu? Dia harus melayani, dia harus rela berkorban, dia harus penuh pengabdian.
Ya, pemimpin tadi harus bekerja keras dan berprestasi baik, ya. Jadi Alkitab sangat menghargai itu ya firman Tuhan. Ya, jadi kalau di Timotius, di Titus juga ya, para penatua yang baik dan bekerja keras patut dihormati katanya. Karena Tuhan menghargai pemimpin yang bekerja keras. Ya. Para pemimpin harus sosok yang rajin, ya. Jadi rajin berdoa, rajin melayani, rajin mengajar firman, bekerja sekerasnya untuk pertumbuhan gereja dan penyebaran Injil. Ya, seperti halnya seorang petani. Nah, percayalah kalau petani katanya dialah yang pertama akan mendapat upahnya. Bekerja keras berarti juga harus disiplin dan tidak cengeng. Ya. Yang terakhir, sebagai pemimpin yang kuat adalah pemimpin harus siap menghadapi tantangan dan menghadapi konflik. Ya. Jadi tantangan hamba Tuhan tadi saya katakan adalah keinginan duniawi, ya, uang, kemewahan, ya, kesuksesan, keangkuhan, ya. Jadi akan selalu tergiur hamba Tuhan, ya, bagaimana uang, karena memang uang bagaimanapun uang adalah satu kebutuhan, ya. Betul uang bukan segalanya, tapi hampir segalanya membutuhkan uang, ya. Ya, ya, uang memang bukan segalanya, tetapi hampir semua membutuhkan uang. Jadi, tetapi kuncinya kita harus punya keyakinan bahwa uang ini kita harus bisa bebas secara finansial. Ini sebagai pemimpin, ya. Maksudnya bebas secara finansial itu adalah kita bukan bergantung kepada uangnya. Ya, kita berusaha menjadi orang yang mencukupkan dengan apa yang ada. Ya, mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Lalu harus mengelola keuangan kita dengan baik sehingga kita bisa nanti terhindar dari kekurangannya. Ya, karena kunci dari sebenarnya bebas finansial itu adalah pengelolaannya, ya, mencukupkan dengan apa yang ada, ya, menabung, gitu, ya. Lalu kita harus hati-hati betul dengan dunia ini, ya, dengan sistem dunia ini kita bisa-bisa ikut jadi terbawa arus kalau kita tidak berhati-hati. Jadi kita harus siap menghadapi tantangannya, siap menghadapi tantangan diri sendiri juga nih, egoisme, ya, juga merasa, waduh saya tidak terpanggil, tidak terbeban, saya nggak bisa ini gitu, ya. Nah itu juga sebenarnya tantangan, ya. Dan yang terakhir, ini tantangan yang paling sering adalah tantangan dari jemaat dan orang luar. Ya, jemaat itu seringkali memprotes pemimpinnya, ya. Ya, tidak puas dengan pemimpinnya. Nah, itu adalah tantangan. Kita harus bisa terus bekerja keras menjadi teladan, mengubah diri kita supaya mereka bisa bisa terus mengikuti, melihat teladan kita, ya. Ya. Bukan hanya jemaat, juga tantangan kita adalah dari gereja antar gereja, ya. Ya. Ini tantangan itu, ya, tantangan. Oke, itu tadi baru menjadi pemimpin yang kuat. Nah, kecakapan berikutnya adalah kita harus bisa menjadi tim. Ya, karena ternyata gereja itu adalah satu tim. Ya, kepemimpinan itu adalah tim. Ya, kita bukan sendirian. Ya, makin besar gitu, ya,
tadi anak saya bertanya gitu ya, kalau misalnya dia pengen sendiri negara ini gitu ya, kami cerita soal bagaimana kok bisa gitu ya, goncang negara ini, goncang banyak negara hanya karena gitu perang dua negara, Rusia dan Ukraina. Saya bilang makin besar gitu, makin maju suatu negara, makin terbuka dia. Ya, itu artinya makin terbuka dia. Itu juga artinya makin tergantung dia. Ya. Kalau saya ingin menjadi besar gitu, makin makmur, maka itu artinya saya memiliki supir, saya memiliki pegawai. Ya. Makin makmur lagi kalau saya punya klien, punya mitra, jadi artinya makin maju satu, bukan hanya orang, ya apalagi tadi negara saya bilangnya ya, maka dia makin tergantung pada negara lain. Itulah hukumnya, nggak bisa enggak. Nah, jadi kalau kita makin besar, gereja kita makin besar, maka kita makin besar, ya, orang-orang makin banyak tergantung pada orang banyak, makin tergantung pada orang banyak. Ya. Keluarga, ya gereja sering dipakai dianalogikan sebagai keluarga, ya. Gereja sebagai keluarga. Keluarga saja pemimpinnya orang tua, ayah dan ibu. Ya. Gereja sekarang ini juga kalau kita lihat misalnya gereja, ya Tuhan mengangkat ada nabi, ada rasul, ya ada gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk menunjukkan bahwa ya makin besar gereja itu, maka karunia-karunia yang akan Tuhan tempatkan ke sana makin banyak. Kalau gerejanya anggotanya 10, mungkin Tuhan baru bangkitkan misalnya gembala. Ya. Tetapi makin besar dia, Tuhan bangkitkan ada guru, pengajar. Makin besar dia, mungkin perlu nabi, gitu ya. Gitu kira-kira ya. Nah, gereja juga dianalogikan sebagai tubuh Kristus yang anggota-anggotanya banyak. Ya. Mata ya tidak bisa berdiri sendiri, tangan demikian juga kaki dan seterusnya. Demikianlah katanya kita ini mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Makanya dia bilangin, jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi kita mempunyai karunia yang berbeda-beda, yang Tuhan mau adalah kita mengerjakan karunia kita itu dengan baik dan sempurna. Tidak usah berkata, loh kok yang lain tidak usah ngerjakan apa tugasnya gitu, tidak usah gitu, tidak usah iri dengan karunia orang lain lagi. Bagian kita adalah mengerjakan sesuai dengan karunia kita, ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau Filipi 2 katakan, jadi caranya ini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kita bisa sehati, perhatikan di sini, hendaklah kamu sehati sepikir
dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita bisa menjadi satu hati, satu sepikir, satu jiwa, satu tujuan jika dengan cara apa? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, ini konsepnya di dalam Tuhan kalau mau bersama-sama dalam satu tim itu. Menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jangan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita harus punya pola pikir katanya seperti pikiran Kristus. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti ini kan bagian hak kita. Kita harus berkata hak kita itu tidaklah bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan. Status kita bukanlah sesuatu yang harus kita pertahankan. Ya. Supaya apa? Pekerjaan Tuhan bisa terus dikerjakan, ya. Nah, itu tadi bagaimana kuncinya membuat satu tim ini tadi. Jadi jangan jadi persoalan sering kalau bisa kalau ada jadi tidak sehati karena ya dia mengingini sesuatu katanya tetapi tidak memperolehnya. Nah, harusnya dia yang kita inginkan, yang kita lakukan itu adalah apa yang menjadi keinginan orang lain. Ya. Makanya Tuhan Yesus berkata, apa yang engkau inginkan diperbuat orang lain kepadamu, perbuatlah demikian. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita membangun kepemimpinan yang kuat ini selalu saja dimulai dari ya hal-hal yang kecil, ya. Oh ya, sebelumnya, nah ini harus kita pahami tujuan gereja adalah membangun atau menjadikan murid, ya. Lalu membuat murid itu memuridkan, menjadi pemimpin, ya. Jadi ingat tugas gereja sebenarnya adalah membangun, menjadikan murid yang memuridkan. Pemimpin, kita sebagai pemimpin bukan diukur berapa banyak pengikut kita, berapa banyak jemaat yang kita layani, tetapi sesungguhnya berapa banyak yang bisa kita bangun untuk menjadi pemimpin baru. Ya, jadi makanya penting sekali kita memuridkan, ya. Nah, mulai dari mana? Mulailah dari hal kecil. Setia dalam perkara kecil katanya ya bisa menjadi besar. Ya, kembangkan sikap mau mengambil tanggung jawab. Ya, jangan kalau disuruh ini kamu gini, oh jangan, aku nggak bisa itu, gitu. Ya, belajarlah mau mengambil tanggung jawab. Kembangkan sikap mau berkorban dengan apa yang ada pada kita. Ya, jadi memang kita ini terdoktrin adalah kita adalah pengabdian, ya. Pelayanan itu adalah pengabdian, ya. Pengabdian. Baik, itu saja yang saya mau sampaikan. Silahkan kita boleh tanggapi, tambahkan gitu, ya. Tapi boleh juga bertanya, ya. Nanti saya akan share bahannya ini di grup, ya.